أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم القيامة. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal di kesempatan malam ini. Untuk sesi yang kesekian kalinya kembali kita lanjutkan kajian dalam kegiatan secara simultan berantai di Qatar. InsyaAllah kita akan membahas tentang catatan berkaitan iman terhadap masalah gaib. Kita tahu bahwa beriman terhadap hal yang gaib adalah aslul iman, inti dari semua iman. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat orang yang bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaibi, orang-orang yang beriman kepada hal yang gaib. Dan 5 rukun iman semuanya berkaitan, dan 6 rukun iman semuanya berkaitan dengan hal yang gaib. Karena kalau sudah ditampakkan oleh Allah, maka iman sudah tidak lagi berlaku. Kita percaya akan adanya surga, percaya dengan adanya neraka, percaya akan adanya hisab, percaya dengan adanya kitab-kitab masa silam, percaya dengan aneka banyak hal yang itu semuanya adalah hal yang gaib, yang ketika itu sudah ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka iman sudah tidak lagi berlaku. Sehingga bicara masalah iman kepada hal yang gaib itu sama dengan beriman kepada semuanya. Karena semua yang kita imani dari 6 rukun iman adalah perkara yang gaib. Gaib yang tertinggi siapa, Pak? Allah Subhanahu wa taala. Nabi ditampakkan oleh Allah taala berbagai macam hal-hal yang gaib, tapi beliau tidak bisa melihat Allah. Sehingga pada saat Isra Mi'raj, Rasulullah SAW melihat aneka banyak kejadian-kejadian yang luar biasa. Beliau melihat aneka kejadian di langit tingkat pertama, langit kedua, dan seterusnya. Tapi ketika Anas bin Malik tanya kepada Rasulullah bertanya kepada Nabi SAW, hal ra'aita rabbak, apakah engkau melihat Rabbmu? Jawab Nabi SAW, nurun anna ara, yang aku lihat adalah adanya cahaya yang menjadi tabir, anna ara, sehingga aku tidak bisa melihatnya. Maka Rasulullah SAW ditampakkan berbagai macam hal yang gaib, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menampakkan wajahnya di hadapan Nabi SAW saat peristiwa Isra Mi'raj. Karena itu di antara makna alladzina yu'minuna bil ghaibi adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengimani Allah itu ada, kita mengimani Allah Maha Kuasa, kita mengimani Allah Subhanahu wa taala zat yang memiliki banyak sekali asmaul husna. Walaupun kita tidak pernah melihatnya, walaupun kita tidak pernah mendengar suaranya, tapi kita mengimaninya. Baik. Dan di kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa catatan yang penting untuk kita berikan, untuk kita ketahui berkaitan dengan hal yang gaib itu. Yang pertama, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, secara makna bahasa, gaib adalah bentuk kata yang artinya lawan dari hadir. Gaib artinya adalah kata yang berlawanan dengan kata hadir. Kalau Anda memanggil seseorang dan dia ada di tempat, maka jawabannya apa? Hadir. Kalau tidak ada, jawabannya gaib. Sehingga hadir dan gaib ini dua hal yang berlawanan. Berarti apa definisi gaib di sini?
Berdasarkan makna bahasa ini, maka gaib artinya adalah sesuatu yang tidak terindra, sesuatu yang tidak bisa ditangkap oleh panca indera. Tayyib. Dan makna gaib secara istilah tidak jauh dari makna bahasanya. Segala hal yang tidak bisa terindra oleh manusia itu adalah hal yang gaib. Dan nanti kita akan jelaskan tentang macam-macam hal yang gaib yang ada di sekitar kita. Selanjutnya, beberapa catatan yang mungkin nanti bisa Anda gunakan sebagai acuan. Yang pertama, bahwa tidak mengetahui hal yang gaib adalah anugerah dari Allah. Kita dijadikan oleh Allah sebagai hamba yang tidak tahu hal yang gaib. Anda bisa bayangin, andaikan kita ini punya kemampuan untuk mengetahui sesuatu yang gaib, maka saya dan Bapak Ibu masing-masing kita tahu rahasia semuanya. Kira-kira bisa nggak komunikasi dengan baik? Saya yakin kita akan takut untuk ketemu. Sehingga apapun yang kita lakukan, dalam kondisi tidak ada seorang pun yang tahu, tapi karena tetangga kita tahu hal yang gaib, semuanya tahu hal yang gaib, kira-kira kalau ketemu gimana? Nyaman nggak? Nggak nyaman ya? Kita akan merasa malu. Oh, ternyata si fulan yang kita sangka dia adalah orang baik, selama ini ternyata seperti itu perbuatannya. Oh, si A punya simpanan seperti ini, si B punya simpanan kayak gini. Oh, si C melakukan perbuatan seperti ini di dalam rumahnya, orang lain tidak tahu. Apalagi yang berkaitan dengan masalah yang paling sensitif atau masalah yang sangat pribadi. Maka Allah jadikan kita tidak tahu hal yang gaib itu anugerah. Sehingga ketika seorang hamba tidak tahu hal yang gaib, mereka bisa berinteraksi dengan normal. Anda tahu hal yang gaib, justru itu akan membuat kita jadi tidak normal ketika berinteraksi. Termasuk diantaranya adalah normalnya manusia tidak bisa melihat jin. Berarti ketika dia bisa melihat jin, normal atau tidak? Normal atau tidak? Abnormal. Abnormal, normal ya. Tidak normal. Artinya apa? Itu orang sakit. Orang yang sehat, yang normal, dia nggak bisa melihat jin. Kalau dia bisa melihat jin, berarti dia tidak normal. Dan Bapak Ibu, tidak bisa melihat jin itu anugerah atau bukan, Pak? Anugerah. Kenapa Pak kok bisa disebut anugerah? Andaikan kita bisa melihat jin, maka hidup Anda tidak akan bisa nyaman. Masuk toilet penuh dengan penampakan yang menakutkan, sehingga mau buang air nggak jadi. Kenapa? Ketakutan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum." Sesungguhnya iblis bisa melihat kalian, wa qabiluhu, demikian pula bala tentaranya, min haitsu la tarawnahum, dari posisi di mana kalian tidak bisa melihat mereka. Maka di saat kita tidak bisa melihat jin, hakikatnya itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga manusia bisa beraktivitas dengan normal. Oleh karena itu sangat aneh kalau ada orang yang justru ngejar ilmu gimana caranya bisa melihat jin, atau gimana caranya bisa melihat sesuatu yang gaib. Saya ingin punya ilmu bisa menerawang. Menerawang apa Pak? Bisa tembus tembok pandangannya. Terus bisa pengen apa lagi? Saya pengen bisa melihat jin, saya pengen bisa ini, bisa. Untuk apa ilmu seperti itu? Ketika orang punya ilmu seperti itu tidak akan memberikan dia kebahagiaan. Justru itu akan mengancam kebahagiaan hidupnya. Kok bisa Pak? Dia tidak akan bisa berinteraksi dengan nyaman. Naik kendaraan misalnya, tiba-tiba ada yang lewat dan kelihatan, kira-kira gimana Pak? Ngerem berkali-kali ya? Anda tidak akan bisa ngebut seperti yang Anda inginkan. Begitu ada batas kecepatan 120 kilo, di depan ada kamera, Anda ngerem. Kenapa ngerem? Ada makhluk gaib. Tayyib. Dengan tidak tahu hal yang gaib, tidak tahu jin,
Ini anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Selanjutnya, catatan berikutnya. Ada dua bentuk penyimpangan berkaitan dengan iman terhadap masalah gaib. Penyimpangan yang pertama adalah tidak mau mengimani hal gaib yang sudah ditegaskan dalam dalil. Misalnya hal yang gaib yang sudah disebutkan dalam Al-Quran, hal gaib yang sudah pernah disebutkan dalam hadis yang sahih. Ketika seorang hamba tidak mau mengimani hal gaib yang sudah ditegaskan dalam dalil, berarti dia cacat berkaitan dengan masalah iman kepada hal yang gaib. Yang kedua, penyimpangan yang kedua, mengklaim sesuatu yang gaib sementara dia tidak punya landasan. Dia ngaku tahu A, tahu B, tahu C, padahal itu semuanya adalah hal yang gaib. Sementara dia tidak punya dasar, tidak punya landasan. Dan dua penyimpangan seperti ini dua-duanya disebutkan dalam Al-Quran. Penyimpangan yang pertama, ada orang yang tidak mau meyakini hal yang gaib, sehingga bagi dia sesuatu itu ada jika terlihat dan bisa terindra. Kalau tidak terindra, berarti tidak ada. Orang musyrikin Quraisy, mereka tidak mau beriman akan adanya kehidupan yang kedua pasca kematian. Karena menurut mereka, kalau orang itu sudah mati, maka dia akan hancur jasadnya jadi tanah. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan kembali? Dan ini hal yang gaib yang mereka tidak mau mengimaninya. Karena itu para ulama mengatakan ada 3 titik sengketa antara Nabi SAW dengan orang musyrikin. Sengketa yang pertama adalah berkaitan dengan keesaan Tuhan. Mereka tidak mau mengakui kalau Tuhan cuma satu. Seharusnya Tuhan itu berbilang, tidak boleh satu. Makanya ketika Nabi SAW mendakwahkan la ilaha illallah, mereka mengatakan aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah Muhammad mau menjadikan Tuhan yang banyak itu tinggal satu saja? Inna hadza la syai'un ujab. Sungguh ini adalah hal yang sangat mengherankan. Mereka merasa terheran kalau ada orang yang mendakwahkan keesaan Tuhan. Yang kedua, berkaitan dengan iman kepada hari akhir. Orang musyrikin tidak mau mengakui, sampai mereka bersumpah atas nama Allah. Wa aqsamu billahi jahda aymanihim la yab'atsullahu may yamut. Mereka bersumpah atas nama Allah dengan sumpah yang sungguh-sungguh bahwa Allah tidak akan membangkitkan orang yang sudah mati. Ini titik sengketa yang kedua. Titik sengketa yang ketiga berkaitan dengan masalah nubuwah. Mereka tidak mau mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah. Sehingga pada saat perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah SAW menulis min Muhammadin Rasulillah, utusan dari orang musyrikin. Mereka bilang, kalau kami setuju dengan perjanjian ini, berarti sama halnya kami mengakui posisi kamu sebagai utusan Allah. Kalau kami mengakui kamu sebagai utusan Allah, ngapain selama ini kami memusuhi kamu? Hapus. Akhirnya Nabi SAW meminta untuk menghapusnya. Nyuruh Ali bin Abi Thalib, hapus, ganti dengan min Muhammadin bin Abdillah, bukan Rasulillah. Karena mereka tidak mau mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah. Saat beliau berdakwah di Taif, kemudian beliau mendatangi Abdi Yalil dan beberapa saudaranya. Lalu mereka mengatakan, apa enggak ada orang yang lebih hebat dibandingkan kamu yang jadi nabi? Masa orang seperti ini kok jadi nabi? Sehingga mereka tidak mau mengakui Nabi SAW sebagai utusan Allah. Baik, 3 ini merupakan titik sengketa utama antara Nabi Muhammad SAW dengan orang musyrik. Nah, salah satunya adalah berkaitan dengan iman kepada masalah hari akhir. Mereka tidak mau mengimani hari akhir. Manusia setelah mati
tidak akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seusai perang Badar, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan mayat-mayat orang musyrikin lalu dimasukkan ke dalam salah satu lubang. Kemudian beliau ceramah. Dalam ceramah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan?" Wahai orang musyrikin yang mereka sudah jadi bangkai, mereka sudah mati, apakah kalian telah menjumpai kebenaran dari janji Allah kepada kalian? Qad wajadna ma wa'ada rabbuna haqqan. Dan kami telah menjumpai kebenaran dari janji Allah Subhanahu wa taala kepada kami. Sehingga Nabi SAW menyampaikan, apakah kalian setelah mati sudah menjumpai perkara gaib yang dulu kalian ingkari, bahwa akan ada kehidupan yang kedua pasca kematian? Setelah mereka mati, diceramai oleh Nabi SAW seperti itu. Nah, artinya orang musyrikin mengingkari hal gaib yang sudah ditegaskan dalam dalil. Lalu setelah mati dinyatakan oleh Nabi SAW, sekarang kalian menjumpai apa yang dulu Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan kepada kalian? Ya, tentu saja jawabannya mereka telah menjumpainya. Baik, di saat yang sama ada orang yang mengklaim sesuatu yang gaib tapi tanpa dasar. Dia mengklaim A, mengklaim B, mengklaim C, padahal itu hal yang gaib dan tidak punya dasar. Contohnya apa, Pak? Klaimnya Yahudi. Yahudi mengklaim bahwa besok di yaumil qiyamah mereka akan diselamatkan oleh Allah dari neraka dalam waktu yang lebih singkat. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'duda. Qul attakhadtum 'indallahi ahdan. Mereka mengatakan, kita tidak akan tersentuh neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Qul attakhadtum 'indallahi ahdan. Katakanlah wahai Muhammad, apakah Allah telah mengambil perjanjian dengan kalian? Mereka mengklaim sesuatu yang gaib tapi mereka tidak punya bukti. Baik, sehingga di sana ada fenomena pelanggaran yang dilakukan oleh manusia berkaitan dengan masalah iman kepada hal yang gaib. Yang pertama apa tadi, Pak? Tidak mau mengimani hal yang gaib. Yang kedua, mengklaim sesuatu yang gaib tanpa dasar. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala melarang ketika orang menyebut sesuatu secara detail padahal tidak ada penjelasannya dari dalil. Contohnya di surat Al-Kahfi terjadi perdebatan berapa jumlah ashabul kahfi. Ada yang mengatakan salasatun rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum wa yaquluna rajman bil ghaib wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum. Ada yang bilang ashabul kahfi itu 3 orang, yang keempat anjingnya. Ada yang bilang ashabul kahfi itu 5 orang, yang keenam anjingnya. Ketika Allah menyebutkan perdebatan ini, Allah mengatakan rajman bil ghaib. Mereka hanya nebak-nebak hal yang gaib. Ada orang yang sudah memperdebatkan mengenai jumlah ashabul kahfi padahal Allah tidak pernah ceritakan. Allah hanya bercerita ada sekelompok pemuda yang jumlahnya lebih dari 2, tapi pastinya berapa wallahu alam, yang mereka bersembunyi di dalam gua dalam rangka menyelamatkan iman. Detailnya seperti apa? Allah tidak kasih penjelasan. Tapi ada sebagian orang yang nebak-nebak. Ada yang bilang 3 orang, ada yang bilang 5 orang, ada yang bilang 7 orang. Sehingga Allah mengatakan rajman bil ghaib, yang nebak-nebak itu semuanya hanya nebak hal yang gaib karena tidak punya dasar. Baik. Selanjutnya, catatan berikutnya berkaitan dengan macam-macam hal yang gaib. Pembagian hal yang gaib bisa dilihat dari beberapa sudut pandang. Yang pertama, pembagian hal yang gaib dilihat dari kesempatan bagi manusia untuk mengetahuinya ketika di dunia. Kesempatan bagi manusia
untuk bisa mengetahuinya ketika di dunia. Maka dalam hal ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah gaib mutlak, yang kedua gaib nisbi. Gaib mutlak artinya sesuatu hal yang gaib yang tidak mungkin bagi manusia bisa mengetahuinya ketika di dunia, karena Allah jadikan ini sebagai rahasianya, sehingga hamba baru bisa mengetahui setelah kejadian. Itulah gaib mutlak. Contohnya apa, Pak? Contohnya seperti yang disebutkan di akhir dari surat Luqman. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut innallaha 'alimun khabir. Di akhir dari surat Luqman. Di situ Allah menyebutkan berapa? 5 hal yang gaib. Apa saja ini? Yang pertama tentang kapan kiamat. Yang kedua tentang kapan Allah menurunkan hujan. Yang ketiga mengenai kejadian yang ada di dalam rahim. Yang keempat, siapapun tidak tahu dia akan berbuat apa keesokan harinya. Yang kelima, siapapun tidak akan tahu di mana dia akan mati. Yang ini disebut oleh Nabi SAW sebagai mafatihul ghaib, kunci-kunci hal yang gaib. Nah, gaib yang mutlak seperti ini tidak pernah Allah bocorkan kepada siapapun, sehingga hamba tidak ada yang tahu sampai kejadian itu terjadi. Baik, artinya tidak ada peluang bagi manusia untuk bisa mengetahuinya. Sehingga bisa nggak, Pak, manusia itu berusaha untuk mempelajari ilmu menggali hal yang gaib? Ya, jawabannya mustahil. Sebab Allah Subhanahu wa taala merahasiakannya, dan sepanjang Allah merahasiakan, selamanya hamba tidak akan pernah tahu. Yang kedua, ada gaib yang disebut dengan gaib nisbi. Apa itu gaib nisbi? Hal gaib yang diketahui oleh sebagian makhluk tapi tidak diketahui oleh makhluk yang lain. Beberapa contoh gaib nisbi. Yang pertama, hal gaib yang diketahui oleh malaikat tapi manusia tidak tahu. Contohnya apa, Pak? Ada malaikat yang dia mencatat takdir manusia ketika hamba ini di usia 120 hari dalam janin. Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat yang bertugas apa? Mencatat 4 takdir. Apa saja itu? Bikat birizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun am sa'id. Tentang rizkinya, ajalnya, amalnya, apakah dia menjadi orang yang bahagia ataukah orang yang celaka. Tidak ada satupun makhluk yang tahu selain malaikat yang diperintahkan oleh Allah untuk mencatat takdir ini dalam rahim. Sehingga ibu janin tidak tahu, janin itu juga nggak tahu, hanya malaikat ini yang tahu. Cuman kita tidak bisa berkomunikasi dengan malaikat itu. Sehingga gimana, Pak, caranya biar kita tahu ajal kita? Kalau kamu bisa berkomunikasi dengan malaikat yang nyatet takdir kamu saat kamu masih jadi janin, kau akan tahu berapa umurmu. Tapi tidak ada cara untuk bisa berkomunikasi dengan malaikat itu. Baik. Yang kedua, masih berkaitan dengan gaib nisbi. Ada hal gaib yang diketahui oleh jin tapi manusia tidak tahu. Contohnya apa, Pak? Contohnya, jin bisa melihat sesama jin. Jin bisa tahu kegiatan yang terjadi di alam jin. Manusia tahu nggak? Tidak. Karena manusia tidak tahu, maka dia tidak bisa mendapatkan informasi berkaitan dengan kondisi jin. Oleh karena itulah, manusia tidak diperintahkan
untuk berinteraksi dengan jin selain satu hal. Manusia tidak diperintahkan untuk berinteraksi dengan jin selain satu hal: jangan saling mengganggu. Sehingga tidak boleh seseorang ngotori tulang digunakan sebagai alat untuk istijmar, dikasih najis. Kenapa? Nabi SAW melarang orang istijmar, orang istinja dengan menggunakan tulang. Apa alasannya? Fa innahu zadu akhikum minal jin. Karena tulang ini adalah bahan makanan saudara kalian di kalangan jin, sehingga jangan diganggu dengan cara dikasih najis. Maka ada beberapa larangan berkaitan dengan masalah aktivitas manusia yang itu berpotensi mengganggu jin. Termasuk diantaranya kencing di lubang yang mungkin bisa jadi ada jin di situ, dan seterusnya. Sehingga tidak ada kegiatan interaksi antara manusia dengan jin yang dijelaskan oleh syariat selain satu ini: jangan saling ganggu. Manusia jangan ganggu jin, jin jangan ganggu manusia. Sebab Allah Subhanahu wa taala memutus dua alam ini agar tidak terjadi interaksi. Baik. Karena itu tidak ada perintah kepada kita untuk belajar kepada guru jin. Oh, bisa jadi Pak, ada jin yang usianya panjang ribuan tahun sehingga ketemu Nabi Muhammad SAW. Berarti kan dia jin sahabat. Ada salah satu tokoh yang punya pemahaman-pemahaman menyimpang. Dia menulis sebuah buku, judulnya Mu'jam Ashabin Nabi SAW Minal Jin, ensiklopedi nama sahabat Nabi SAW dari kalangan jin. Itu kenalannya lewat apa ini? Tapi itu ada bukunya, Mu'jam Ashabin Nabi SAW Minal Jin, ensiklopedi nama para sahabat, daftar para sahabat dari kalangan jin. Dan ini hanya membual saja, karena tidak mungkin manusia bisa mengetahui identitas jin. Walaupun mungkin ada informasi bahwasanya jin itu punya usia yang panjang, sehingga barangkali dia ketemu dengan ulama-ulama masa silam. Tapi tidak ada perintah bagi kita untuk belajar kepada jin, karena interaksinya diputus. Manusia fokus dengan kehidupan manusia, jin fokus dengan kehidupan jin. Selanjutnya ada juga hal yang gaib yang diketahui oleh sesama manusia. Contohnya apa Pak? Ya misalnya kejadian di Indonesia diketahui oleh orang Indonesia, tapi tidak diketahui oleh orang yang sedang berada di Qatar. Kejadian di Qatar diketahui oleh orang yang ada di Qatar, tapi tidak diketahui oleh orang yang ada di Indonesia. Ini semuanya namanya apa? Gaib nisbi, gaib yang sifatnya relatif. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa mengetahui kejadian yang ada di sana? Ya, ketika Anda mendapatkan informasi dari sana, maka Anda bisa tahu. Sehingga gaib nisbi bisa bocor ke tempat yang lain apabila informasi itu bisa sampai kepada orang lain. Baik. Selanjutnya, pembagian hal yang gaib dilihat dari waktu kejadiannya. Saya ulang ya. Pembagian hal yang gaib yang pertama tadi dilihat dari peluang hamba bisa mengetahui. Ada berapa? 2, gaib mutlak dan gaib nisbi. Gaib mutlak hanya Allah yang tahu, Allah tidak pernah membocorkan. Gaib nisbi Allah beritahu kepada sebagian makhluk, namun makhluk yang lain tidak diberitahu. Kemudian yang kedua, pembagian hal yang gaib dilihat dari waktu kejadiannya. Yang pertama adalah hal gaib yang sudah terjadi. Contohnya apa Pak?
kejadian di zaman azali, penciptaan Nabi Adam, penciptaan Hawa, penciptaan jin, penciptaan malaikat, dan seterusnya, termasuk penciptaan langit dan bumi. Dan manusia tidak bisa mengetahui kejadian azali itu kecuali melalui informasi yang disampaikan oleh wahyu. Sehingga kita tahu bagaimana proses penciptaan Adam karena Allah bercerita. Kita tahu bagaimana proses penciptaan malaikat karena Nabi SAW menceritakannya. Lalu bagaimana sengketa antara iblis dengan Nabi Adam, Allah bercerita dalam Al-Quran, sehingga kita mengetahuinya. Termasuk diantaranya adalah perjalanan sejarah manusia, dari para nabi yang pertama, Nabi Adam, kemudian para rasul dan para nabi yang diutus oleh Allah setelahnya, dengan jumlah yang sangat banyak. Kita bisa mengetahui Nabi A, Nabi B, Nabi C ketika di sana ada cerita yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Karena itu pada waktu Nabi SAW diusir dari Taif, kemudian Nabi SAW beristirahat di sebuah kebun milik siapa? Utbah dan Syaibah, putra dari Rabi'ah. Kemudian Utbah dan Syaibah melihat dari kejauhan, kasihan itu Muhammad, dia diusir dari Taif sampai berdarah-darah seperti itu, lalu istirahat di kebunnya. Akhirnya mereka menyuruh Adas. Siapa Adas? Budaknya. Mereka nyuruh Adas, wahai Adas, kirimkan standan anggur ini kepada orang itu. Dibawalah standan anggur, disuguhkan kepada Nabi SAW. Saat Nabi SAW makan, mengambil satu biji, Rasulullah SAW membaca Bismillah. Kata Adas, kalimat ini tidak diucapkan oleh penduduk sini. Baru pertama kali Adas mendengar kalimat Bismillah. Lalu Nabi SAW tanya, dari mana kamu? Adas menyampaikan, saya dari negeri ini. Kemudian Nabi SAW mengatakan, itu adalah negerinya Yunus bin Matta, rajulun saleh. Adas penasaran, dari mana Anda bisa tahu Yunus bin Matta? Subhanallah. Jadi di masa itu mendengar nama Nabi itu hal yang hebat. Di masa itu bisa mendengar nama, bisa memahami nama Nabi itu hal yang hebat. Kok kamu tahu ada Yunus bin Matta itu dari mana? Akhirnya Rasulullah SAW menyampaikan, aku adalah utusan Allah yang mendapatkan wahyu. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa para nabi yang diceritakan oleh Allah itu bagian dari wahyu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Sehingga jamaah dimuliakan Allah, manusia tidak akan bisa mengetahui hal-hal yang gaib tadi, kejadian-kejadian masa silam, kalau tidak diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hal gaib yang belum terjadi. Dalam Al-Quran Allah menceritakan beberapa hal gaib yang belum terjadi, seperti munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Allah berfirman, hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun. Hingga apabila telah dibukakan tembok Ya'juj dan Ma'juj dan mereka turun dengan cepat dari semua tempat-tempat yang tinggi. Taib, di sana ada berita gaib tentang Ya'juj dan Ma'juj, tentang terbitnya matahari dari barat, tentang turunnya Nabi Isa, tentang munculnya Dajjal dalam hadis yang sahih, dan seterusnya. Ini adalah hal yang gaib yang belum terjadi. Taib. Selanjutnya, catatan berikutnya, yang keberapa? Yang kelima. Kelima atau keenam? Nomor nggak penting ya, yang penting Anda nyatat aja. Catatan yang kelima, hal yang gaib bagian dari rahasia Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Quran,
Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah Muhammad, tidak ada satupun makhluk di langit dan di bumi yang tahu hal yang gaib kecuali Allah. Dan Allah tidak pernah membocorkan hal yang gaib itu kecuali untuk Rasulnya, utusannya yang Allah pilih. Allah Ta'ala berfirman, Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada mir rasulin. Dialah zat yang mengetahui hal yang gaib, dan Allah la yudhir, tidak pernah menampakkan hal yang gaib itu ahadan kepada siapapun, illa man irtada mir rasulin, kecuali rasul yang Allah ridhoi. Maka kejadian hal yang gaib tidak pernah dibocorkan oleh Allah. Dari sinilah kalau sampai ada orang yang mengklaim tahu A, tahu B, tahu C, hal yang gaib, pastikan bohong. Pastikan itu adalah dusta. Karena Allah tidak pernah membocorkan hal yang gaib kecuali untuk Rasul. Ada salah satu tetangga di tetangganya Jogja. Dia bilang seperti ini, saya bisa mengetahui arwah sebelum dicabut oleh Allah. Jadi dia kadang bilang kalau ada orang mau mati, itu dia sudah tahu arwahnya sudah keluar masuk rumah, sebentar lagi mau hilang. Ya. Dan ada orang yang percaya seperti itu. Dia punya pengikut. Bagi mereka yang punya iman, dia akan mengatakan orang ini pendusta, dia pembohong. Karena tidak mungkin manusia bisa melihat arwah. Bahkan pemilik arwah tidak bisa melihat arwahnya sendiri. Dan gak ada ceritanya arwah keluar duluan, terus gentayangan di dalam rumah, setelah itu baru dicabut ke atas, tidak ada. Kalau sudah pisah dari raga, maka orangnya otomatis mati. Nah, menurut keyakinan sebagian orang, dia punya kemampuan melihat arwah. Dan keyakinan seperti ini cukup semarak, mohon maaf ya, ketika Maulid. Sebagian orang merasa mengklaim bisa melihat datangnya arwah Rasulullah SAW, sehingga dia berdiri menghormat karena Nabi SAW hadir ketika itu. Berdiri menghormat karena Nabi SAW hadir ketika itu. Dari mana kamu tahu kalau Nabi SAW hadir? Kayak seperti apa? Kayak apa rupanya? Arwahnya. Beliau melihat, ada orang yang bisa melihat arwah beliau. Kita bisa pastikan bohong. Karena tidak ada manusia yang bisa melihat arwah. Tayyib. Selanjutnya, karena ini hanya Allah yang tahu, maka bagian dari mengimani keesaan Allah adalah mengimani hanya Allah yang tahu hal yang gaib. Sehingga Allah Maha Esa itu dalam banyak hal. Allah Maha Esa, satu-satunya zat yang berhak disembah. Allah Maha Esa, satu-satunya zat yang maha kuasa atas segalanya. Allah Maha Esa, satu-satunya zat yang bisa mengabulkan doa. Termasuk keyakinan kita, Allah Maha Esa, dialah satu-satunya zat yang tahu hal yang gaib. Sehingga mengklaim bahwa ada makhluk yang tahu hal yang gaib cacat dalam masalah tauhid. Ini termasuk di antara bentuk cacat dalam masalah tauhid. Misalnya dia meyakini si A bisa mengetahui tanda-tanda kiamat, si B bisa mengetahui kapan akan terjadi kejadian ini. Itu sama dengan cacat dalam masalah apa? Masalah tauhid. Karena ini bagian dari keesaan Allah yang tidak boleh diberikan kepada makhluk yang lain. Baik, saya ulang ya. Bapak meyakini Allah Maha Esa? Yakin. Keesaan Allah dalam hal apa saja, Pak? Keesaan Allah dalam hal apa saja? Coba disebutkan dari urutan paling kanan. 1. Keesaan Allah yang Bapak ketahui dalam hal apa saja? 1. Sebutkan 1 saja.
Allah Maha Esa dalam hal hak untuk disembah. Baik. Yang kedua, resiko duduk di depan. Yang kedua, Allah Maha Esa dalam hal yang menciptakan alam semesta. Yang ketiga, Allah Maha Esa dalam hal yang mengatur alam. Berikutnya, yang keempat, Allah Maha Esa dalam memberi rizki, mengabulkan doa. Banyak ya Pak? Banyak. Seharusnya kita tidak kesulitan untuk menjawab ketika ditanya, Tuhanmu itu Maha Esa dalam hal apa? Kita bisa menjawab sebagai orang mukmin. Tuhanku Maha Esa karena Dia satu-satunya hak yang berhak untuk disembah, satu-satunya zat yang bisa mengabulkan doa, satu-satunya zat yang ini yang itu. Di antaranya adalah satu-satunya zat yang mengetahui hal yang gaib. Maka kalau ada orang yang punya keyakinan bahwa ada makhluk yang mengetahui hal yang gaib, atau dia sendiri mengklaim bisa tahu hal yang gaib, berarti cacat berkaitan dengan masalah pengakuan dia terhadap keesaan Allah. Bisa dipahami ya? Baik. Ada sebuah qasidah yang sangat ma'ruf, masyhur. Mungkin sebagian Bapak Ibu sudah menghafalnya. Pujian yang diberikan dalam qasidah ini untuk Nabi SAW, di antara teksnya adalah wa min ulumika ilmul lauhi wal qalam. Dan bagian dari ilmumu wahai Rasulullah adalah isi dari Lauhul Mahfuz dan apapun yang ditulis oleh pena catatan takdir. Kalau Nabi Muhammad SAW dinyatakan dalam pujian ini, beliau mengetahui isi Lauhul Mahfuz dan mengetahui semua yang dicatat oleh pena catatan takdir. Terus yang milik Allah mana Pak? Yang Allah tahu tapi Nabi Muhammad SAW tidak tahu, itu yang mana? Ya, semuanya diketahui oleh Nabi Muhammad SAW. Berarti ilmu Allah dengan ilmu Nabi sama. Terus bedanya Tuhan dengan makhluk di mana? Bedanya Khalik dengan makhluk di mana kalau kayak gini? Maka pujian seperti ini pujian berlebihan, termasuk di antara bentuk gulu, dan Nabi SAW tidak suka seperti itu. Makanya Nabi SAW mengatakan, la tutruni kama atratin nasara ibna Maryam. Janganlah kalian mengkultuskanku sebagaimana praktek yang dilakukan oleh orang Nasrani terhadap Nabi Isa bin Maryam. Innama amna abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Aku adalah hamba biasa, maka berikan penanda bagiku, hamba Allah dan utusannya. Baik. Selanjutnya, catatan berikutnya bahwa kisah dalam Al-Quran adalah bukti kebenaran dari Al-Quran. Kisah gaib dalam Al-Quran itu bagian dari bukti kebenaran Al-Quran. Dalam Al-Quran ada banyak sekali cerita-cerita hal yang gaib masa silam. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan tentang kisah Nabi Nuh, tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha. Itulah berita-berita penting tentang gaib yang kami wahyukan kepadamu, cerita-cerita tentang para nabi masa silam. Ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha. Kamu dan kaummu sebelum aku ceritakan seperti ini, mereka tidak pernah tahu. Mereka nggak tahu kalau dulu ada kapal Nabi Nuh. Mereka nggak tahu ada banjir bandang yang menenggelamkan semua orang kafir. Mereka tidak pernah tahu tentang cerita Nabi Ibrahim, Nabi A, Nabi B. Setelah Allah ceritakan, Allah mengatakan tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik. Itulah cerita-cerita gaib yang kami wahyukan kepadamu. Ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuk.
kamu dan kaummu sama-sama tidak tahu. Sampai Allah ceritakan. Karena itulah banyak sekali dalam Al-Quran setelah Allah menceritakan para nabi, Allah sering mengatakan wa ma kunta ladaihim id yulquna aqlamahum. Wahai Muhammad, kamu tidak ada di dekat mereka pada saat mereka sedang melemparkan pena-pena mereka, saat mereka melemparkan pensil-pensil mereka untuk berundi siapakah yang berhak merawat Maryam. Tapi Nabi SAW bisa bercerita tentang Nabi Zakaria, padahal beliau tidak hadir ketika peristiwa itu. Loh, kamu tahu dari mana? Dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah orang Yahudi ingin membuktikan kebenaran Nabi Muhammad SAW. Salah satunya adalah minta cerita. Ibnu Abbas bercerita, suatu hari sekelompok Yahudi mendatangi Nabi SAW. Lalu mereka mengatakan, ya Abul Qasim, tolong jelaskan kepada kami beberapa hal yang akan kami tanyakan kepada anda, dan tidak akan ada yang tahu jawabannya kecuali seorang Nabi. Tidak akan ada orang yang tahu jawabannya kecuali seorang Nabi. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, saluni amma syi'tum, silahkan kalian bertanya yang kalian inginkan. Walakin ja'alu li dhimmatallah, tapi aku minta jaminan. Wa ma akhadha Yaqubu alaihi salam ala banihi, sesuai dengan jaminan yang Allah berikan dan perjanjian yang pernah diambil oleh Nabi Yakub kepada putra-putranya. Apa jaminannya? La in haddatsukum syai'an fa araftumuhu la tutabi'unni 'alal Islam. Kalau nanti setelah kalian bertanya, lalu aku kasih jawaban persis sebagaimana yang sudah kalian ketahui dari kitab-kitab kalian, kalian harus mengikutiku untuk masuk Islam. Siap, itu kesepakatannya. Sudah? Akhirnya mereka bertanya kepada Nabi SAW beberapa pertanyaan. 4 pertanyaan yang disampaikan oleh Yahudi ini. Pertama, makanan apa yang diharamkan Israel untuk dirinya sebelum Taurat diturunkan? Yang kedua, seperti apa mani lelaki dan mani perempuan, dan bagaimana bisa menjadi anak laki-laki? Yang ketiga, bagaimana kondisi yang seorang nabi yang ummi ketika tidur? Yang keempat, siapa yang menjadi wali anda di kalangan malaikat? Ini 4 pertanyaan Yahudi kepada Nabi Muhammad SAW. Dites. Tidak akan ada yang bisa menjawab dengan benar kecuali seorang nabi. Rasulullah SAW menjawab 3. Yang pertama diterima oleh Yahudi. Apa yang diharamkan oleh Nabi Yakub berkaitan dengan mani laki dan mani perempuan, berkaitan dengan kondisi nabi yang ummi, maksudnya dalam Nabi Muhammad SAW ketika tidur. Dalam Taurat ada penjelasan bahwa nabi yang terakhir itu nabi yang ummi, dan nabi yang ummi ini matanya tidur, hatinya tidak tidur. Tanamu aini wala yanamu qalbi, mataku tidur tapi hatiku tidak tidur. Hatinya Nabi SAW nggak pernah tidur. Semua dijawab oleh Nabi SAW dan diterima oleh si Yahudi. Pertanyaan yang keempat, siapa malaikat yang menjadi kekasihmu, yang menjadi walimu? Dijawab oleh Nabi SAW, Jibril. Apa kata Yahudi? Andaikan tadi kau menjawab Mikail, aku mau masuk Islam. Kami benci Jibril. Nah, berkaitan dengan ini turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikala fa innallaha aduwwun lil kafirin." Siapa yang memusuhi Allah, para malaikatnya, para rasulnya, Jibril dan Mikail, sesungguhnya Allah adalah musuh bagi orang kafir. Ya, ini karena keras kepalanya si Yahudi. Sudah dikasih jawaban benar tapi tetap tidak mau menerima, dan mereka ingkar janji. Baik, selanjutnya catatan keberapa?
7 atau 8? Manut ya, bebas. Nomornya bebas. Selanjutnya, tanpa wahyu dari Allah, para nabi tidak tahu hal yang gaib. Tanpa wahyu dari Allah, para nabi tidak tahu hal yang gaib. Pada saat hari raya, Rasulullah SAW sedang beristirahat. Lalu di rumah Aisyah ada 2 gadis kecil yang sedang menyanyikan senandung Bu'ath, lagu Bu'ath. Dalam syair yang menceritakan tentang peristiwa perang Bu'ath, tiba-tiba orang ini mengatakan, wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadin. Di tengah kami ada seorang nabi yang dia bisa mengetahui besok terjadi apa. Spontan Nabi SAW mengatakan, la taquli hakadha, jangan ngomong kayak gitu. Wa quli ma kunti taqulin, tapi ucapkanlah seperti ucapan sebelumnya. Kalimat ini tidak boleh, tapi kalau sebelumnya boleh. Sehingga Rasulullah SAW ketika dipuji dengan kalimat yang tidak sesuai realita, beliau menolak. Orang ini memuji, wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadin. Di tengah kami ada seorang nabi yang bisa mengetahui besok terjadi apa. Rasulullah SAW menolaknya. Enggak benar, saya tidak bisa mengetahui besok terjadi apa. Dan bahkan Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk berikrar di hadapan seluruh umat agar menyatakan sifat beliau sebagaimana layaknya manusia. Qul, katakan Nabi Muhammad, la amliku li nafsi naf'an wala dharra illa ma syaa Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma massani yasu. Sampaikan Nabi Muhammad, aku tidak bisa mengendalikan kebaikan dan keburukan bagi diriku kecuali yang telah Allah kehendaki. Dan kalau aku mengetahui hal yang gaib, lastakthartu minal khair, maka aku akan bisa memperbanyak kebaikan. Wa ma massani yasu, dan aku tidak akan mendapatkan musibah. Artinya apa? Beliau kalau tidak memiliki wahyu, tidak tahu hal yang gaib. Baik. Ada sebuah kejadian di mana Nabi SAW pernah ditanya oleh sahabat. Lalu beliau menyatakan, saya tidak tahu. Seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ayul biqa'i afdal. Ya Rasulullah, tempat apakah di muka bumi ini yang paling mulia? Kemudian Nabi SAW mengatakan, la adri hatta sa'altu Jibril. Aku nggak tahu. Tunggu, aku akan tanya sama Jibril. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, tempat apakah yang paling mulia di muka bumi ini? Jibril mengatakan, la adri hatta as'ala rabbi. Aku nggak tahu sampai aku bertanya kepada Allah. Masya Allah. Jadi setingkat Nabi, setingkat Jibril. Yang tanya orang biasa, Pak. Orang biasa tanya kepada Nabi Muhammad SAW, beliau bilang, saya nggak tahu sampai saya tanya sama Jibril. Nabi SAW tanya sama Jibril, Jibril jawab, aku nggak tahu sampai saya tanya kepada Allah. Kemudian Jibril tanya kepada Allah, lalu Allah ngasih jawaban. Kemudian jawabannya disampaikan kepada Nabi SAW, lalu Nabi SAW menyampaikan kepada si penanya tadi. Masya Allah. Kalau tidak tahu, walaupun setingkat Nabi, mereka jawab tidak tahu. Ketika Jibril tidak tahu, beliau jawab tidak tahu. Dan demikianlah adabnya, bahwa kita tidak boleh menyatakan sesuatu yang tidak kita ketahui. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu mengetahuinya. Dan hadis tadi disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad dari sahabat Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu.
Selanjutnya, yang keberapa? Catatan berikutnya, kita tidak boleh kepo berkaitan dengan hal gaib yang tidak ada penjelasannya. Kita tidak boleh kepo berkaitan dengan hal gaib yang tidak ada penjelasan detailnya. Baik, sebagian perkara gaib diceritakan oleh Allah tidak 100%. Misalnya tentang tanda hari kiamat, misalnya Allah ceritakan hanya 30%, yang 70% Allah tidak ceritakan. Tentang Ashabul Kahfi, anggaplah misalnya cerita tentang Ashabul Kahfi diceritakan 20%, yang 80% Allah rahasiakan. Boleh nggak Pak kita ngejar-ngejar yang dirahasiakan tadi? Kepo dengan apa yang tidak dijelaskan secara detail oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga menebak-nebak hal yang gaib. Jawabannya tidak boleh. Termasuk salah satu di antara pelanggaran dalam masalah iman kepada hal yang gaib adalah kepo berkaitan dengan hal gaib yang tidak didetailkan dalam dalil, baik Al-Quran maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nah, pekerjaan mereka yang suka apa itu? Cok gali cok, gak cocok. Atau ilmu cocok logi. Mengkait-kaitkan, ada informasi yang disebutkan dalam hadis sahih, ada informasi yang disebutkan dalam hadis dhaif, terus ditambahi dengan karangan dia sendiri, cerita tentang akhir zaman sampai dia dikenal sebagai dai akhir zaman. Ngawurnya banyak. Dia mencampurkan antara hadis sahih dengan cerita pribadi. Ya memang ada sebagian yang dia sampaikan bersumber dari hadis yang sahih, tapi campurannya banyak sekali. Dan praktek seperti ini masuk kategori kepo terhadap hal yang gaib, menebak-nebak hal yang gaib. Allah Subhanahu wa taala menceritakan para rasul, sebagian diceritakan oleh Allah dan banyak yang tidak diceritakan. Wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaik. Ada rasul yang kami ceritakan kepada kalian dan banyak rasul yang tidak kami ceritakan kepada kalian. Dan sahabat tidak kepo. Ya Rasulullah, rasul siapa saja yang tidak diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran? Coba tolong diceritakan kepada kami. Sahabat tidak kepo demikian. Kalau dikasih cerita mereka terima, kalau nggak dikasih cerita mereka tidak minta. Karena hal yang gaib, para sahabat tidak banyak bertanya. Karena itulah Imam Ahmad pernah ditanya oleh Ibrahim Al-Harbi, apakah benar Nabi Khidir dan Nabi Ilyas itu masih hidup? Dan apakah benar keduanya bisa melihat kita, serta kita bisa mendapatkan riwayat dari mereka berdua? Kemudian jawaban yang disampaikan oleh Imam Ahmad, man ahala ala ghaibin lam yunsif minhu wa ma alqa hadza illa syaitan. Kata beliau, siapa yang menekuni masalah gaib yang tidak ada keterangannya dalam dalil, lam yunsif minhu, dia tidak akan bisa bersikap proporsional dalam masalah ini. Wa ma alqa hadza illa syaitan, dan tidak ada yang membisikkan berita-berita seperti ini selain setan. Sehingga orang dibuat pengen menggali lebih detail, pengen menggali lebih dalam tentang hal-hal gaib yang tidak ada sumbernya. Akhirnya gimana? Dia sibuk dengan sesuatu yang sebenarnya dia tidak butuh untuk mengetahuinya. Misalnya pengen tahu dengan detail jumlah Ashabul Kahfi, namanya siapa saja. Kemudian waktu tidur itu kepalanya ada di mana, di utara atau di selatan. Lalu makanan yang dikonsumsi Ashabul Kahfi itu apa, kok bisa awet muda? Ditiru bisa nggak?
Tidak bisa. Gaib berkaitan dengan masalah tembok Ya'juj dan Ma'juj. Di mana temboknya kita cari. Terus kalau ketemu gimana? Kita bom. Maksudnya gimana? Biar nanti tidak muncul di akhir zaman. Sudah dibinasakan sejak sekarang, dijatuhi bom nuklir. Mungkin nggak? Mungkin atau tidak? Selamanya tidak mungkin. Allah merahasiakan tembok Ya'juj dan Ma'juj, dan tidak ada satupun makhluk yang tahu pasca peristiwa Raja Dzulqarnain yang Allah ceritakan di surat Al-Kahfi. Terus Raja Dzulqarnain itu nama aslinya siapa? Kemudian seperti apa bentuk orangnya? Di zaman Nabi siapa? Ada nggak Nabi yang menyertai Raja Dzulqarnain? Nah, itu semuanya kepo, hal yang gaib. Kamu tahu seperti ini manfaatnya apa? Al-Quran cerita tentang kejadian itu, tapi tidak detail. Cukup kau terima apa adanya. Itulah qanaah berkaitan dengan masalah ilmu. Allah membagi ilmu kepada hamba sesuai dengan yang Dia kehendaki. Dan orang yang qanaah berkaitan dengan masalah ini, dia tidak akan kepo dengan cara menggali apa yang bukan wewenangnya. Baik. Al-Hafidz Ibnu Katsir menyebutkan perbedaan pendapat ulama mengenai posisi gua Ashabul Kahfi. Ada yang mengatakan gua itu berada di dekat daerah Ailah. Ada yang menyebutkan di kota Nineve. Ada yang menyebutkan di daerah Balqa. Setelah menyebutkan perbedaan pendapat di kalangan para ahli sejarah tentang posisi gua Ashabul Kahfi. Mungkin sebagian Bapak Ibu sudah ada pernah ke Yordan, datang ke gua Ashabul Kahfi. Itu belum disepakati. Guanya menghadap kemana itu, Pak? Guanya menghadap kemana? Yang di Yordan? Hah? Menghadap keluar. Bukan menghadap ke dalam ya. Guanya Ashabul Kahfi menghadap kemana? Utara, selatan, timur, barat. Yang sudah datang ke sana. Gimana, Pak? Kalau di Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang posisi matahari terbit dan tenggelam. Wa tara syamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim dzatal yamin. Dan kau lihat matahari ketika terbit, tazawaru an kahfihim dzatal yamin, dia terbit dari posisi sebelah kanan. Wa idza gharabat taqriduhum dzatas shimal, tapi ketika tenggelam menyinari dari arah kiri. Terbit dari kanan, ketika terbit menyinari dari kanan, ketika tenggelam menyinari dari kiri. Berarti kira-kira menghadap kemana? Utara atau selatan? Kok jadi khilaf ini? Hah? Barat? Utara atau selatan? Hah? Saat terbit menyinari dari sebelah timur, saat tenggelam menyinari dari sebelah barat, dari sebelah kiri. Saya ulang ya, saat terbit menyinari dari sebelah kanan, saat tenggelam menyinari dari sebelah kiri. Berarti menghadap? Hah? Ke atas. Ulama beda pendapat. Apakah menghadap ke utara atau ke selatan? Cuman di Yordan itu menghadapnya ke selatan, searah dengan arah kiblat masjid. Sehingga waktu saya sampai ke sana, loh, bayangan saya menghadap ke utara, kok sampai di situ menghadap ke selatan? Dan ternyata Al-Hafidz Ibnu Katsir menyebutkan para ulama juga belum sepakat betul nggak itu gua Ashabul Kahfi. Tadi ada yang bilang ya, ada yang di Balqa, ada yang di Nineve, ada yang di kota Ailah. Mereka beda pendapat. Namun Al-Hafidz Ibnu Katsir kemudian memberikan sebuah kesimpulan seperti ini. Ini yang penting. Wa qad akhbarallahu ta'ala bidzalika wa arada minna fahmahu wa tadabburahu
walam yukhbirna bimakani hadzal kahfi fi ayyil biladi minal ardi. Allah menyampaikan kepada kita kisah Ashabul Kahfi. Allah menghendaki agar kita merenungkan dan mentadaburinya. Itu yang penting. Namun Allah tidak pernah memberitahu posisi gua itu ada di negara mana, ada di daerah mana. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, id la faidata lana fihi, karena enggak ada manfaatnya. Wala qasda syar'iyyin, dan tidak ada tujuan syariat berkaitan dengan pentingnya tahu tempat. Wa qad takallafa ba'dul mufassirin fadzakaru fihi aqwala, dan sebagian ahli tafsir terlalu memaksakan diri sampai mereka menyebutkan beberapa pendapat mengenai posisi gua itu. Pendapat A, pendapat B, debat panjang, nggak jelas. Kata Ibnu Katsir, nggak ada manfaatnya. Lalu beliau menyimpulkan, setelah beliau menyebutkan tadi keterangan-keterangan tadi, wallahu a'lamu bi ayyi biladillahi huwa, Allah Maha tahu di daerah mana gua itu berada. Walau kana lana fihi maslahatun diniyah la arsyadana-Allahu wa rasuluhu ilaihi. Andaikan ada kemaslahatan agama yang besar di sana, tentu Allah akan tunjukkan titiknya. Sebagaimana titik yang di situ ada nilai keutamaan sehingga setiap muslim harus tahu. Apa itu? Raudhah. Orang beribadah di raudhah dapat apa, Pak? Baina hijri wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Antara rumahku dengan mimbarku adalah taman surga. Beribadah di situ punya keutamaan. Nabi SAW menjelaskan tentang titik di mana orang bisa beribadah dan punya nilai keutamaan. Itu nggak boleh geser itu. Tempatnya fix. Nah, yang kayak gini nggak jelas pun nggak apa-apa. Dan orang tidak perlu kepo untuk tahu. Karena kalaupun tahu, kau mau ngapain? Aku mau beribadah di sana. Tujuannya apa? Ya beribadah di gua Ashabul Kahfi. Nah, malah dia membuat amalan baru dalam syariat. Karena kita tidak boleh beribadah dengan tempat kecuali untuk 3 masjid. Apa saja? Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Sehingga tempat yang tidak dibutuhkan oleh kaum muslimin untuk bisa meningkatkan amal, di situ tidak ada penjelasan detail. Nabi Muhammad SAW pernah bercerita tentang kuburannya Nabi Musa di hadapan para sahabat. Lalu apa yang beliau sampaikan? Walau kuntu thamma, kalau aku ada di sana, aku akan tunjukkan kepada kalian di mana posisi kuburan beliau. Dan ketika itu beliau di Madinah. Apakah Rasulullah SAW ketika berangkat ke Tabuk, padahal sudah sampai di daerah Tabuk ya, tinggal jalan sebentar saja sudah masuk daerah Syam, apakah beliau kemudian ngajak para sahabat? Ya sudahlah, karena pasukan Tabuk semuanya sudah lari. Sesampainya Nabi SAW di Tabuk kan tidak ada pasukan yang dihadapi. Orang musyrikin, orang kafir, mereka lari sebelum Nabi SAW tiba. Ya sudah, karena tidak ada pasukan yang dihadapi, sekalian saja kita city tour daerah Syam, nyari kuburan-kuburan para nabi yang katanya ada banyak di daerah Syam. Apakah Nabi SAW melakukan itu, Pak? Tidak. Padahal beliau tahu di mana titik kuburannya Nabi Musa alaihissalam. Tapi Rasulullah SAW tidak datang ke sana untuk memberitahu para sahabat, inilah kuburannya Nabi Musa. Dan sekarang kuburan Nabi Musa ada berapa? Ada berapa kuburan Nabi Musa? Ada 2 kan ya? Di Palestina ada, di Yordan ada. Yang benar yang mana, Pak? Di Yordan kan ada itu plakat makam Nabi Musa ke arah Wadi Musa. Di Palestina juga ada kuburan Nabi Musa. Terus yang benar yang mana? Baik, yang seperti ini karena tidak ada nilai keutamaan, maka Rasulullah SAW tidak menjelaskannya.
dan ribuan nabi dimakamkan, dikuburkan, dan kita nggak tahu tempatnya ada di mana. Makanya para ulama mengatakan, dari sekian banyak kuburan nabi, yang pasti hanya satu, Nabi Muhammad SAW, tidak ada yang lain. Ada kuburan Nabi Ibrahim, ada kuburan Nabi Syuaib. Datang ke kuburan Nabi Syuaib, Pak, di Yordan ya, yang besar itu. Terus ada kuburan Nabi Yusha yang panjang gitu. Datang ke sana di Yordan. Sudah? Itu benar nggak, Pak? Wallahu a'lam. Satu-satunya kuburan yang bisa kita pastikan tempatnya fix valid hanya kuburan Rasulullah SAW, karena beliau dimakamkan di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Baik. Nah, prinsip yang tadi disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir ini penting, sehingga beliau menyampaikan bahwa menimbang asas kemaslahatan dalam masalah syariat, hal yang tidak jelas, yang gaib, yang tidak pasti, kita tidak perlu kepo. Biarkan hal yang gaib tetap jadi hal yang gaib, karena itu adalah hak Allah untuk merahasiakannya, dan kamu jangan kepo sampai diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagian dari ilmu gaib tadi melalui wahyu yang dijelaskan oleh Nabi SAW, baik dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Dan masih banyak catatan berkaitan dengan hal yang gaib. Saya sudah tuliskan ini, insya Allah nanti kita bagikan. Total dari catatan yang saya tuliskan di sini ada berapa ini? Ada 20 sekian, 23 catatan. Tadi Bapak baru nyatat berapa? 8. Totalnya ada 23. Ya, masih banyak ya. Berarti nanti bisa dibaca sendiri. Kita akan share dan bagikan tulisan berkaitan dengan catatan hal yang gaib. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terkait bayar PBB dengan bunga bank, apakah diperbolehkan? Ini apa hubungannya dengan hal gaib? Kalau bayar PBB-nya tadi pagi sudah ya. Nah, ini kaitannya dengan bolehkah menggunakan bunga bank untuk membayar PBB. Pertama, jika kita sepakat bahwa bunga bank itu adalah riba, maka konsekuensinya nilai dari bunga ini tidak boleh manfaatnya kembali kepada kita sebagai pemilik rekening. Bunga ini tidak boleh manfaatnya kembali kepada kita. Ini yang pertama. Yang kedua, PBB yang ditetapkan oleh pemerintah, pajak bumi dan bangunan yang ditetapkan oleh pemerintah, itu adalah kewajiban masing-masing rakyat yang memiliki properti tersebut untuk dia bayarkan. Sudah? Sehingga ketika dia bayar itu, konsekuensinya nanti akan ada sebagian dari hartanya yang berkurang. Yang ketiga, berdasarkan dua premis tadi, maka jika kita memanfaatkan bunga untuk bayar PBB, berarti sama dengan kita mendapatkan manfaat dari riba yang ada di rekening kita. Dan memanfaatkan riba untuk kepentingan pribadi termasuk kategori perbuatan yang salah, makan riba, dan ini dilarang. Oleh karena itu, bolehkah membayar PBB dengan bunga bank? Jawabannya tidak boleh. Kewajiban pribadi Anda untuk menyelesaikan PBB itu dengan uang pribadi, sehingga tidak boleh uang pribadinya bertahan lalu dipakai bayar adalah uang riba. Wallahu a'lam.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana yang lebih afdal? Belajar tauhid dulu atau belajar akhlak? Karena fenomena zaman sekarang banyak sekali yang sudah mengaji tapi minim akhlak. Kita ini belajar tidak ada batas waktu. Untuk semua ilmu dipelajari secara estafet tanpa batas waktu. Sehingga tidak ada ceritanya begini ya. Belajar akhlak selesai sampai usia anggaplah 15 tahun. Sudah? Setelah itu tidak dipelajari lagi sampai tua. Karena sudah ganti dengan materi-materi yang lain. Pemahaman seperti ini keliru. Sebagaimana pula ketika kita belajar masalah fikih. Oh, saya sudah belajar fikih khatam. Berapa kitab? 3 kitab. Minhajul Muslim, Fikih Muyassar, Al-Wajiz misalnya. Sudah khatam. Sampai usia 12 tahun. Terus setelah itu tidak pernah belajar lagi. Sudah ganti materi yang lain. Nggak kayak gitu. Nah terus yang benar gimana Pak? Semua materi pelajaran itu dipelajari tanpa batas waktu. Sehingga dulu kita belajar adab, sekarang kita belajar adab, dan nanti kita akan terus belajar adab. Kita belajar tauhid, dulu kita belajar tauhid, sekarang belajar tauhid, dan terus kita akan belajar tauhid. Sebab ilmu semuanya harus dipelajari dalam kurun waktu yang panjang. Baik. Selanjutnya masalah prioritas waktu. Lebih duluan mana? Belajar adab atau belajar tauhid? Belajar akhlak atau belajar tauhid? Alhamdulillah, kalau kita perhatikan masyarakat Indonesia, Malaysia, Singapura dan yang lainnya, secara umum mereka sudah mendidik akhlak kepada anaknya sejak masih bayi. Sehingga diajari sopan santun, diajari ramah kepada sesama, kasih sayang kepada sesama, dan seterusnya. Itu sudah didoktrin sejak kita masih kecil. Bahkan orang tua kita sudah mendoktrin kita untuk hal-hal yang baik tadi sejak kita masih balita. Artinya pelajaran adab itu sifatnya insting yang diberikan oleh orang yang beradab kepada generasi yang beradab berikutnya. Sepanjang dia adalah manusia yang berperadaban, maka dia akan mengajarkan adab. Walhamdulillah secara umum sudah kita mendapatkan itu. Walaupun tanpa dalil. Walaupun tanpa dalil. Sehingga orang tua misalnya ngajari kita sopan kepada orang lain, pakai dalil nggak Pak? Nggak pakai dalil. Kemudian ngajari kita untuk ramah kepada yang lain, pakai dalil enggak? Enggak pakai dalil. Walaupun tanpa dalil. Tapi secara pendidikan adab kita sudah memilikinya. Baik. Lalu kita sempurnakan dengan cara diingatkan pakai dalil. Tujuannya apa? Biar motivasinya itu bertambah. Sehingga sebelumnya kita belajar adab, motivasinya hanya biar kamu dihormati orang, maka kamu harus menghormati orang. Setelah itu kita belajar adab dengan dalil. Motivasinya ini sesuai sunnah Nabi SAW. Ada nilai tambahan pahala nggak? Ada. Nilai tambahan pahala itu didapatkan ketika yang bersangkutan punya dalil. Walhamdulillah, lembaga-lembaga pendidikan Islam yang mereka sudah melek dengan sunnah saat mengajarkan adab, baik di TK, di SD, semuanya berdasarkan dalil. Misalnya sering dibacakan hadis tentang masalah la taqdab walakal jannah. Itu anak usia 4 tahun hafal. Hadis ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang yang penyayang akan disayangi oleh Zat yang Maha Ar-Rahman. Itu anak kelas 5, anak kelas 5 SD bahkan sebelumnya sudah hafal. Walhamdulillah. Jadi pendidikan adab mereka sudah memilikinya. Baik, tapi Pak, kenapa kok banyak anak yang kurang berakhlak? Karena pengaruh akhlak buruk lebih dominan dibandingkan pengaruh akhlak baik. Bukan karena materi adab yang kurang, tapi karena pengaruh racunnya lebih dominan. Sehingga dalam jasadnya seperti ada nutrisi
plus racun, tapi racunnya ini dominan. Makanya ketika anak itu tumbuh lebih dewasa, orang tua yang bisa mengarahkan apa yang bisa memberikan pengaruh bagi anak, terutama mohon maaf pergaulan dan HP ya. Sehingga mohon untuk diwaspadai berkaitan dengan masalah siapa yang memberikan pengaruh bagi anak-anak kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah benar ada orang yang punya indera keenam yang sering disebut orang indigo? Apakah benar dia bisa melihat makhluk lain? Apakah benar orang seperti itu orang yang dihinggapi dalam tubuhnya ada jin yang bersarang dalam diri orang tersebut? Saya bisa melihat makhluk lain selain manusia. Nyamuk, lalat, kucing, itu makhluk lain, Pak. Nah, baik, tidak ada manusia yang punya indera keenam. Namun yang ada adalah jin menampakkan diri kepada orang itu. Sehingga mengenai anak indigo, itu bukan karena dia lebih hebat dibandingkan yang lain. Ini tidak normal. Maka tidak normal itu berarti cacat atau bukan? Cacat. Sehingga dia sakit. Karena itu diobati untuk dinormalkan. Caranya gimana, Pak? Ya gimana caranya biar jin yang ganggu dia itu tidak keterusan untuk ganggu, yang selalu menampakkan diri kepada si anak ini. Itulah cara yang benar dalam memahami fenomena anak indigo. Sehingga status anak indigo itu bukan karena dia bisa melihat jin, tapi karena jin menampakkan diri kepada dirinya. Dan kenyataannya banyak di antara anak indigo akhirnya terganggu konsentrasinya, karena dia sering melihat wajah-wajah yang tidak karuan ya, penampakan-penampakan yang menakutkan, sehingga membuat dia jadi nggak fokus. Waktu saya kerja di UFIT, ada salah satu mahasiswa dari Malang, dan beliau alhamdulillah sudah ngaji sunnah cukup lama. Datang ke tempat kami konsultasi tentang kemampuan dia dalam melihat sesuatu yang nggak bisa dilihat oleh manusia biasa, ya jin tadi ya. Dia bilang, bagi saya sudah biasa. Jadi kalau melihat pocong, lihat penampakan A, penampakan B biasa. Tapi ada satu yang saya itu sering kaget. Apa itu? Ngebling. Jadi dia itu ngebling, bling 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 bling, tiba-tiba ngebling di depannya, bling. Itu yang sangat mengganggu bagi dia. Sehingga kalau dia masuk ke toilet lihat penampakan yang nggak karuan, dia sudah biasa, saking seringnya. Tapi yang mengganggu bagi dia itu yang ngebling-ngebling tadi. Tiba-tiba ada wajah yang buruk itu dari kejauhan ngebling, tiba-tiba langsung di dekatnya bling. Itu yang membuat dia kaget. Itu kalau nyupir kan bahaya tuh. Akhirnya dia minta syarat gimana caranya untuk bisa sembuh. Ya saya sampaikan, coba kamu belajar tauhid, dzikir pagi petang. Masya Allah Pak Ustadz, alhamdulillah saya sudah ngaji sunnah dah lama. Ketika mahasiswa dia sudah ikut kajian-kajian sunnah, sudah kajian tauhid, dzikir pagi petang itu ya sudah jadi rutinitas yang tidak pernah ketinggalan. Ya sebenarnya kamu sudah melakukannya, tapi tetap nggak bisa hilang. Ya sudah, begini saja. Mungkin jin itu akan selalu mengikutimu dimanapun kau berada. Dan saat kau ngomong dia dengar. Saat kau ngomong dia dengar. Sampaikan kepada jin itu, lanjutkan usaha kamu untuk menggangguku, nanti tak tuntut di akhirat. Sampaikan itu kepada jin. Silakan lanjutkan. Kalau kau mau mengganggu terus silakan. Nanti akan aku tuntut di akhirat. Hanya itu pilihan terakhir. Mau gimana lagi? Karena dia sudah diusir pakai ruqyah nggak mempan-mempan. Dia sudah meruqyah dirinya sendiri, sudah kajian tauhid, belajar tauhid,
Zikir pagi petang nggak pernah ketinggalan. Tinggal satu kesempatan. Ini preman yang tidak kelihatan. Sampaikan kepada dia. Kalau tetap seperti ini, ganggu kayak gini, tuntut nanti di akhirat. Ya, terus dia bilang, sebentar Pak Ustaz, di belakang antum ada asap keluar. Jadi dia melihat di belakang saya ini keluar asap banyak sekali. Ya, saya nggak melihat apa-apa, tapi dia melihat seperti itu. Terus karepmu. Nanti tak tuntut di akhirat. Karena kalau mereka beriman kepada akhirat, beriman dengan adanya kehidupan pasca kematian, model ancaman seperti itu, ultimatum seperti itu, terkadang bisa memberi pengaruh. Maka tinggal itu pilihan yang terakhir. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan, suami sering diemin istri tanpa sebab yang jelas. Mohon nasihatnya. Suami hadir di sana. Kalau tahu hal yang gaib bahaya ini, Pak. Kita jadi tahu siapa orangnya ya. Tayyib. Bahwa kerukunan dalam rumah tangga itu disyariatkan dalam agama ini. Karena itu Nabi Muhammad SAW mengatakan, khiyarukum li ahlihi wa ana khiyarukum li ahli. Di antara sifat orang pilihan di antara kalian adalah ketika dia bisa bersikap yang terbaik bagi ahli. Kata ahlun dalam bahasa Arab maknanya istri. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik sikapnya terhadap istrinya. Dan aku adalah orang yang terbaik sikapnya terhadap istriku. Sehingga Nabi Muhammad SAW menyatakan dengan tegas, aku adalah orang yang terbaik ketika bersikap kepada istri. Walaupun jumlah istri beliau banyak, tapi sikap beliau kepada seluruh istri beliau adalah sikap manusia terbaik kepada istrinya. Tayyib. Kendati demikian, Rasulullah SAW pernah mendiamkan istrinya. Namun ada alasannya. Alasannya apa? Suatu ketika Rasulullah SAW pada saat mau masuk rumah Aisyah, tiba-tiba beliau berhenti dan tidak masuk, menampakkan wajah emosi. Aisyah tahu kenapa tiba-tiba suaminya pulang dengan wajah emosi dan tidak mau masuk rumah. Kemudian Aisyah mengatakan, tubtu ilallahi wa rasuli, aku bertobat kepada Allah dan Rasulnya. Apa gerangan yang membuat anda ya Rasulullah tidak mau masuk rumah? Ternyata apa? Aisyah masang korden, yang di korden itu ada gambar makhluk bernyawa. Kemudian Nabi SAW mengatakan, inna sahib hadas surah, inna sahib hadis surah la yu'adzabuna yaumal qiyamah. Orang yang gambar ini besok akan disiksa di hari kiamat. Beliau emosi dengan adanya gambar makhluk bernyawa. Akhirnya Aisyah diperintahkan untuk mengambil korden tadi. Kemudian korden tadi diambil dan dipotong-potong, dijadikan sebagai sarung bantal. Dijadikan sebagai sarung bantal. Barulah Nabi SAW mau masuk rumah. Karena itu, bolehkah seorang suami mendiamkan istrinya? Kalau ada sebab, misalnya maksiat istri atau pelanggaran yang dilakukan oleh istri, sehingga sang suami emosi karena kemaksiatan dan pelanggaran itu, silahkan. Tapi kalau karena tanpa sebab, setiap kali datang emosi, setiap kali datang emosi. Nah, ini yang masalah bukan yang didiemin, tapi yang mendiamkan. Kenapa anda setiap kali masuk ke rumah kok diamkan istri dan seterusnya? Dan itu membuat rumah tangga jadi gak nyaman. Kalau memang tidak ada masalah, kita diperintahkan untuk bersikap ramah kepada sesama.
Dan orang yang paling berhak untuk kita sikapi ramah adalah manusia yang selalu hidup paling dekat dengan kita, yaitu keluarga kita. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bersikaplah ramah kepada sesama. Senyum itu bernilai sedekah. Suami bisa bersedekah kepada istrinya sebagaimana istri bisa bersedekah kepada suaminya. Jika kita senyum kepada orang lain yang tidak tinggal satu rumah dengan kita, bernilai sedekah, apalagi senyum kepada orang yang tinggal satu rumah dengan kita. Bersikap ramah, ngasih salam, senyum kepada orang rumah, bagian dari sedekah. Wallahu a'lam. Sampai jam berapa? Sampai jam berapa? Cukup. Ustaz, ila Isa. Ya? Naktu ibiada? Baik. Karena kita sudah di pukul 9:20, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.